Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamat datang kembali di hari Jomblo, hari Selasa tanggal 7 Desember, di hari kedua PAS ya, penilaian akhir semester di pesantren saya. Kalau dulu zaman kita mah UAS, tapi mungkin karena UASnya udah dipakai Ustadz Abdul Somad, jadi diganti PAS, bukan lagi UAS. Oke, kalau teman-teman buka video ini, mungkin teman-teman ada yang sering stres ya. Mungkin ada yang sering stres, atau kadang-kadang stres, atau jarang stres. Ya, yang jelas semua orang punya potensi untuk stres. Nah, ada pepatah Arab, kullu man talqahu yashkudarohu. Setiap orang yang engkau temui itu pasti dia punya hal untuk diadukan, untuk dicurhatkan di dalam rumahnya atau di dalam tempat tinggalnya. Semua orang yang engkau temui, simpelnya punya masalah. Apalagi kalau ngomongin judul kita atau pembahasan kita, orang-orang jomblo dan jomblowati. Tidak lazim juga bahwasanya jomblo itu potensi stresnya lebih besar, enggak. Kita juga, para jomblo juga bisa bahagia. Mungkin kita sendiri yang membuat sebuah kaidah yang salah di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bahagia, atau bahkan mungkin kita sedih dengan sesuatu yang itu harusnya kita gak sedih gara-gara itu. Misal ada orang yang bikin kaidah, aku akan bahagia kalau gini. Katakanlah, aku akan bahagia kalau aku menikah. Gak salah sih, soalnya kan menikah itu kebutuhan, dan saat kebutuhan terpenuhi pasti mendatangkan kebahagiaan. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai kaidah itu membuat kita jadi jomblo ngenes. Sebelum kita menikah berarti kita gak bisa bahagia, kan gak gitu. Atau misalnya lebih spesifik lagi, aku akan bahagia kalau nikah sama si dia, si fulana, si A. Nah, lebih ngenes lagi itu orang. Soalnya dia akan ngejar-ngejar terus si dia, dan kalau gak dapet, stres sendiri, sengsara sendiri. Atau kebalikannya, misalnya saya akan stres kalau gak sama si dia, ya iya. Misalnya hal yang sepele, misalnya para ikhwan nih yang suka bola, saya akan stres kalau Chelsea misalnya Chelsea kalah. Saya akan bad mood kalau Chelsea kalah. Saya akan bad mood kalau Persib kalah. Ya iya, jadi bete betulan. Kalau jadi bad mood betulan, ngapain bikin kaidah kayak gitu, ngerugiin sendiri. Nonton bola, Persib lawan mana atau Chelsea lawan mana, dukung Chelsea. Atau contoh lain lah, dukung MU. Pokoknya sebelum pertandingan udah ditanam di otak tuh bahwa kalau sampai MU kalah, aku akan sedih, aku akan bad mood, aku akan stres, aku akan marah. Nah, itu ngerugiin diri sendiri buat apa? Padahal pada faktanya itu tidak merugikan sama sekali. Nah, dan bisa dipakai dalam contoh-contoh yang lain. Jadi jangan sampai membuat sebuah kaidah di dalam pikiran yang itu merugikan diri kita sendiri. Kita bisa bahagia walaupun jomblo, katakanlah seperti itu. Ya, kunci untuk bahagia adalah dengan siap menerima kemungkinan yang terburuk. Dan ini bukan berarti suudzon itu beda. Tapi ini hanyalah siap untuk menerima kemungkinan terburuk. Karena ya kemarin ya saya bisa
bisa dibilang lah mencari pasangan, saya tuh selalu berpikir kemungkinan terburuk. Saya kalau gak diterima sama dia, saya akan fine-fine aja, gak ada masalah, gak ada kesedihan sedikit pun. Misalnya katakanlah teman-teman ada yang target nikah tahun ini, dan tahun ini itu tinggal beberapa hari lagi, silahkan saja ikhtiar, saya mau nikah pokoknya harus tahun ini. Tapi ingat, kalau sampai itu gak kejadian, jangan sampai ditanamkan di otak, pokoknya kalau aku gak nikah tahun ini, aku akan stres, aku akan bad mood, aku akan sedih. Gak usah, nyantai aja. Oke, jadi jangan sampai membuat suatu kaidah yang merugikan diri sendiri. Kita bisa bahagia kapanpun, kita bisa bahagia dimanapun, kita bisa bahagia dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan teman-teman dikaruniai kebahagiaan dan bisa mengatasi stres. Bukan menghilangkan total stres ya, karena potensi stres itu selalu ada, tapi bagaimana kita mensiasatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.